penderita gawat darurat itu yang seperti apa? Posisi lengan ini harus sejajar, lurus. Ya, lurus, tegak lurus. 6, 7, 9, Setelah tadi berlari-lari, ya, kita akan menyampaikan materi penanggulangan penderita gawat darurat. Kira-kira yang dipikirkan oleh bapak-bapak penderita gawat darurat itu yang seperti apa? Ya, kita tahunya itu refleks ada beberapa kejadian atau kejadian yang tak terduga. Itu orang semaput atau orang sesak nafas tergantung gitu Pak. Tidak sadar Pak ya? Tidak sadar Pak. Kasih dompet Pak. Tadi bener Betul sekali, salah satu penderita gawat darurat tidak bisa diartikan sebagai pasien yang tidak sadar. Kira-kira di lingkungan Bapak pernah membantu orang yang penurunan kesadaran atau gawat darurat? Ini untuk warga FP5 semua. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, saya kasih dompet. Dan semuanya akan saya bagikan souvenir ya Mas ya. Souvenir dari Mas ya. Ada yang pernah? Baik. Paling nafas buatan Pak. Nafas buatan Pak. Gimana caranya Pak? Dari mulut ke mulut gitu ya. Baik, kita akan simulasikan penanganan pada penderita gawat darurat. Ya. Komponen utama dalam penanganan penderita gawat darurat diantara adalah CAB. C itu sirkulasi atau denyut jantung. A itu airway, jalan nafas. B itu breathing atau pernapasan. 3 komponen itu yang perlu kita lakukan tindakan segera. Sirkulasi itu denyut jantung. Ada yang pernah ngecek denyut jantung? Atau denyut jantung itu di mana saja? Di lengan, leher. Kalau kita akan ngecek nadi pada penderita gawat darurat yang paling gede nadinya itu adalah nadi karotis pada komponen sirkulasi. Nadi karotis itu adalah di bagian leher. Cara mengeceknya adalah kalau bapak-bapak ada jakun, ada ya Pak ya, kalau menjing, kemudian kita geser ke bawah. Semuanya praktek, cek. Ada yang tidak berdenyut Pak? Alhamdulillah masih Pak. Masih. Nadi karotis ya. Tapi pada bayi itu dilakukan di bagian ketiga. Kemudian cek nadi karotis, ya, jantung. Kalau tidak ada nadi, berarti jantungnya berhenti. Iya, inilah. Pasien-pasien yang henti jantung yang seperti itulah yang perlu kita pijat jantung. Lokasinya di mana? Kalau pijat jantung pada dada sebelah kiri. Dada sebelah kiri ya Pak ya. Oke. Nanti kita akan bersama-sama simulasikan bagaimana cara meletakkan tangan kita untuk melakukan resusitasi atau pijat jantung. Breathing, ya, kalau tidak kita lakukan pertolongan, kita akan mengakibatkan kematian. Danger. Setelah danger, kita ada 3A. Aman diri, aman pasien atau korban, aman lingkungan. Consider fresh mas. Ketika kita akan menolong korban, amankan diri kita, bukan terus lari menjauh ya Pak ya. Kita akan menolong korban aman diri. Aman diri itu seperti gini. Misalnya kita ada korban setrum, ya, kita jangan sampai menolong. Harus gimana dulu, matikan sumber aliran listrik. Jangan kalau ada denyut jantungnya tidak boleh kita
EKG atau pijat jantung. Ya, kita lakukan langkah berikutnya, breathing-nya itu. Ya. Setelah 3A, kemudian cek kesadarannya dengan cara menepuk pundak. Pak, atau kalau korbannya ibu ya bu, boleh. Kapan mas? Pak, keras tidak apa-apa. Supaya apakah mendengar suara saya? Kalau tidak menyaut, berarti pasien tidak sadar. Langkah selanjutnya adalah minta pertolongan, panggil bantuan. Bisa tetangga sekitarnya atau orang serumah yang terdekat dulu. Jangan meninggalkan pasien sendirian. Ya, supaya kita tetap melakukan cek evaluasi tingkat kesadaran. Ya. Setelah panggil bantuan, dilakukan caranya panggil bantuan. Tolong, Pak, Bu, ada pasien, ada warga tidak sadar. Ya, itu ya. Kemudian kalau sudah ada penolong yang kedua itu yang akan menghubungi instansi terkait, misalnya telepon ambulans gawat darurat Madurayu atau 112 ya, paling yang bisa cepat dihubungi. Kemudian setelah panggil bantuan tadi cek nadi karotis, ya yang di leher. Kalau tidak ada nadi karotis, kita persiapkan untuk BAD, bantuan hidup dasar, resusitasi jantung paru atau pijat jantung. Ya, caranya adalah letakkan tangannya. Jadi di tulang tengah ini, Bapak, pulung hati. Iya. Ini ada tulang yang paling bawah. Iya. Rasakan ya, Pak ya. Kemudian tiga jari kita dari tulang yang paling bawah ini sejarkan ke atas. Kemudian tangan yang satunya, yang kanan, misalnya penolongnya ideal, ya, boleh nggak apa-apa, kanan atau kiri terserah. Yang pasti harus di tulang sternum ini. Tidak boleh terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Harapannya apa, Pak? Tidak mengakibatkan trauma di apa ini? Tulang. Nah, karena tulang sternum kita itu tulang yang terkuat, ya. Jadi posisi tangannya adalah di tangan ini, ya, lihat rumah tangga, tangannya di tangan ini, ya, tiga jari di atas tulang ulu hati, ya. Kemudian tangan yang satunya di atasnya, kemudian neklan gini atau senyamannya panjenengan, tapi yang pasti harus diklan gini. Kemudian posisi lengan ini harus sejajar, lurus, tegak lurus. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, tegak lurus ya, tegak lurus seperti ini. Kemudian kedalaman kompresi atau pijatnya itu 2 inci atau sekitar 5 cm, ya. Tegak lurus, perbandingannya 30 kali genjotan kompresi, ya, 2 kali nafas bantuan. Kalau versi dulu itu kita boleh melakukan bantuan nafas lewat mouth to mouth, ya, mulut ke mulut, ya. Tapi sekarang tidak dianjurkan karena sekarang banyak penyakit. Kemarin habis pandemi COVID-19, siapa tahu pasiennya juga TBC atau penyakit yang lain yang bisa menularkan ke diri kita, termasuk aman diri tadi ya. Oke, 30 kali kompresi ya, dihitung makanya 1, 2, 3, 4. 30, kemudian 2 kali nafas bantuan. Itu kalau misalnya kita ada alat seperti ini, Pak. Tujuannya apa? Supaya jalan nafas ini bisa terbuka, sehingga oksigenasi kalau dia nanti bisa nafas dapat
kembali nafas spontan. Gimana kalau misalnya pasien ini kok ada sumbatan jalan nafas, misalnya kesedak bakso, ya? Lihat di sini loh, kok ada bakso nih. Keren beli saus. Iya, ambil saus, kecap cocol ya. Atau pakai garpu dicocol kayak gini ya. Ya, kita menggunakan jari kita ya. Namanya finger swab ya. Diputar seperti ini, kemudian istilahnya dicungkel ya Pak ya. Dicungkel ya. Sebelumnya kita juga akan proteksi tangan kita, misalnya dengan pakaian pasien, gitu. Pakaian pasien atau kain atau dilapi lah. Ya, untuk melindungi tangan kita. Kelas. Nah, finger swab. Ini. Cara membuka jalan nafas yang lain juga ada versi yang lain. Ini namanya jaw thrust. Jadi angulus mandibula ini ya Pak. Nah, rahangnya ini. Rahangnya kita angkat, yang dagunya ini kita dorong ke bawah. Ini diangkat, ini dorong ke bawah. Ini jaw thrust ini lebih efektif daripada head lift karena memaksimalkan mandibula ini terbuka. Juga untuk pasien-pasien yang ada trauma di leher, itu kita tidak boleh banyak melakukan gerakan pada pasiennya, ya. Karena kalau ada trauma di leher, misalnya ada trauma di kepala, kemudian banyak luka di sini, tetap kita mikirnya ini ada trauma di leher. Kita proteksi lehernya dengan apa? Misalnya diganjal dengan sandal. Tidak pernah ya lihat pasien yang pakai pelindung leher itu ya. Ini cara membuka jalan nafas. Kemudian cara melakukan bantuan nafas, misalnya nggak, kita punya alatnya seperti ini, seperti ini. Kita melakukan head lift ini sambil diangkat, 30 kompresi, kemudian 2 kali nafas bantuan. Dengan sekuat tenaga ya Pak ya, bukan ditiup, ya, untuk mengembuskan nafas supaya pengembangan dada ini dapat maksimal. Ini kalau ada indikator mesinnya nanti bisa menyala hijau. 2 kali nafas dan 30 kali kompresi. Nanti evaluasinya adalah 2 menit sekali. 2 menit sekali. Ya kalau kita punya timer sih nggak apa-apa ya, tapi disarankan untuk awam itu resusitasi jantung itu sampai ya 5 menitan. Ya. Terus dilakukan evaluasi lagi sampai nanti kapan melakukan penghentian RJP. Yang pertama ada respon dari pasien. Misalnya kita sudah melakukan pijat jantung, kemudian kita cek nadi karotisnya kok sudah ada denyut jantungnya, kita hentikan pijat jantungnya. Yang kedua, kalau sudah ada bantuan yang lebih ahli, tim medis sudah datang, ya nanti akan digantikan oleh tim medis. Yang ketiga, kalau sudah ada tanda-tanda kematian, misalnya kok sudah ditemukan 2 hari di dasar sungai, yo ngapain RJP itu, ya sudah ada lebam mayat, ya sudah biru semua, ya sudah dipastikan meninggal, ya tidak usah diajak. Tapi ketika ada pasien yang baru saja, ya akralnya kan beda, orang yang sudah meninggal lama dengan yang baru saja mengalami penurunan sadaran kan sudah lama. Akralnya pasti dingin karena dia sudah suplai oksigennya, ya sirkulasinya sudah belum lama kan. Kemudian respon kedua ada tim ahli, yang ketiga tanda kematian, yang keempat sudah kelelahan, minta bantuan kok setengah jam belum ada, boleh berhenti ya, karena kalau sudah setengah jam ini nadinya sudah ada ya, itu sudah kerusakan otaknya ya, kerusakan otaknya sudah banyak. Gitu ya. Ya Pak. Nanti saya minta satu persatu ya mencoba untuk
Pak, tanya dulu boleh Pak? Pak Joni Pak, Pak Joni Pak Nano Pak, ini tak dia saja Pak, tolong Pak. Panggil Banten, telepon 112. Kemudian Bapak, halo Pak, setelah panggil bantuan cek dengan 3 roti. 3 roti ya. 3 roti. Artinya 3 adenadi, kemudian persiapkan untuk pompa jantung. Ya, pijat jantung gitu ya. Ini ada tulangnya. Ya, ini kerasa ya. Kemudian atasnya ini tangan yang satu di atasnya. Ini ada tulang, ya. Ini ada tulang tuh Pak. Iya, di atasnya. Kemudian ini. Kemudian, nah, kalau ini kelamaan meletakkan tangannya ini ada puting susu Pak. Laki-laki kan ada puting susu seperti ini. Kemudian diambil setengah saja ya. Puting susu ini ada dari setengahnya, letakkan langsung aja di sini. Nah ini sudah benar ini. Nah, coba silakan Pak. Kemudian badannya tegak lurus, ini lurus Pak, tidak boleh melengkong. Yang ini yang lurus. Iya lurus Pak. Kemudian kedalamannya 5 cm. Ya coba. 1, 2, 3. Bapak rasakan sampai mentok Pak. Sampai mentok. Nah itu. Sampai. Iya. Nah kecepatannya diatur Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Kalau nggak bisa napas susah. 1, 2, 3.